Selamat datang di Habis Nonton dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Saint Maud. Jadi setelah hampir 2 bulan absen, sekarang kita bakal mulai aktif lagi di Lian Channel dengan video-video yang lebih menarik dan tentunya dengan episode Habis Nonton yang lebih seru. Jadi Saint Maud ini film apa sih? Saint Maud adalah film tahun 2019 asal Inggris atau British atau Britain yang bergenre psychological horror. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Rose Glass yang mana merupakan directorial debutnya atau film panjang yang dia pertama kali sutradarai. Ceritanya sendiri mengikuti seorang suster paliatif ya, kalau buat teman-teman yang mungkin bukan dari kalangan medis, paliatif itu sendiri biasanya merujuk pada penyakit yang kemungkinan sembuhnya itu sudah hampir tidak ada. Jadi tujuan perawatannya adalah untuk membawa pasien itu menikmati kualitas hidup yang layak di masa-masa terakhir hidupnya. Jadi biasanya pasien paliatif itu pasien kanker stadium akhir yang mungkin pengobatan sudah tidak mampu lagi untuk membawa kesembuhan. Jadi tujuannya fokus pada peningkatan kualitas hidup pasien di masa-masa terakhir hidupnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bercerita tentang seorang suster paliatif bernama Maud yang diperankan oleh Morfydd Clark dan dia merupakan seorang yang baru saja dalam tanda kutip hijrah. Cuman berbeda dengan kebanyakan yang terjadi di Indonesia atau mayoritas di Indonesia, dia hijrah menjadi seorang Roman Katolik gitu atau Katolik Roma. Nah, setelah hijrah ini dia menjadi terobsesi pada pasiennya yang merupakan seorang pasien paliatif ya, artinya sudah dalam tanda kutip menghadapi kematian gitu ya, sudah dekat waktunya untuk menghadapi kematian, yang merupakan seorang former dancer atau mantan penari dan koreografer bernama Amanda, diperankan oleh Jennifer Ehle. Dan si Maud ini ketika merawat Amanda ini seperti merasakan bahwa ya mungkin selayaknya yang lu bisa lihat pada orang-orang hijrah yang stereotype gitu ya, yang banyak digambarkan adalah menjadi merasa mungkin bagi orang awam melihatnya kayak lebay. Dia jadi merasa bahwa dia punya kemampuan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa dari si pasiennya itu, Amanda. Jadi udahlah katakanlah melewati kadar profesionalitasnya di mana dia harusnya sebagai seorang suster hanya memberikan perawatan paliatif, tidak usah mencampuri urusan jiwa atau urusan spiritual, dia mulai melangkah di sana. Nah, itu kan berdasarkan Wikipedia, tapi bego-begoannya cerita dari Saint Maud ini adalah tentang seseorang bernama Maud yang bekerja sebagai suster paliatif, baru hijrah nih, menemukan Tuhan, masuk ke agama Katolik Roma, dapat pasien namanya Amanda yang merupakan seorang mantan koreografer dan dancer yang ngetop, menderita penyakit yang sangat berat dan tidak dapat disembuhkan lagi sehingga menjadi pasien paliatifnya. Yang mana harusnya hanya dibantu oleh dia untuk menjalani kualitas hidup secara katakanlah fisik gitu ya, bisa berkualitas hidupnya di masa-masa terakhirnya. Tapi si Maud ini yang baru hijrah merasa mempunyai kemampuan dan tanggung jawab bahwa ini orang bisa saya sucikan, bisa saya bawa masuk ke dalam Tuhan, ke dalam agama. Karena bagaimana digambarkan Amanda di film ini itu walaupun hidupnya udah mendekati masa-masa akhir hidupnya ya, masih penuh dengan katakanlah hal-hal yang dianggap kotor oleh agama seperti seks bebas dengan sesama jenis, eee, minum minuman beralkohol, menggunakan obat-obatan dan sebagainya kayak gitu. Jadi si Maud ini ya di Maud, Saint Maud ya, Santa Maud judulnya, merasa mempunyai kewajiban untuk menyucikan si Amanda, kurang lebih seperti itu. Film ini sendiri
mendapatkan respon yang sangat baik ya, memang ini film yang diproduksi dari rumah produksi A24 yang mana juga memproduksi Hereditary, Midsommar ya, film-film horor yang gila, yang eee, groundbreaking dan memberikan penonton sesuatu yang relatif cukup segar gitu, sehingga, film ini juga mendapatkan, kritik yang rata-rata bagus gitu, bahkan 93% di Rotten Tomatoes. Tapi setelah jalan cerita tadi, kita langsung masuk ke layak atau enggak sih film ini ditonton, dan pantas atau enggak sorry, karena film ini bisa ditonton di Netflix ya. Lu langganan Netflix untuk nonton film ini aja gitu misalnya. Jadi gini, lu jangan berharap film Saint Maud ini adalah seperti film horor pada umumnya. Kayak misalnya The Conjuring, film-film horor populer. Gue berani bilang bahwa film Saint Maud ini adalah film psychological horror yang agak festival, agak nyeni, agak edgy gitu ya. Jadi yang ditawarkan di sini bukanlah jump scare yang gila atau penampakan hantu yang menyeramkan gitu, tapi lebih kayak psychological dan atmospherical horror gitu. Bagaimana film ini kan sangat berat membahas tentang keimanan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang diulas tuh berdasarkan hal tersebut gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi basically kalau lu suka film horor yang agak edgy, yang agak beda, contohnya kayak, kalau nggak salah His House judulnya ya, lu suka Midsommar gitu ya, film-film A24, ini akan menjadi film yang cocok buat lu. Tapi kalau lu sukanya film-film yang populer kayak mungkin film horor Conjuring, Insidious, bisa jadi ini bukan film yang cocok buat lu. Gue sendiri merasa meskipun film ini adalah keluaran dari rumah produksi yang sama dengan Hereditary A24 gitu ya. Hereditary itu bisa menyeimbangkan versi atau sisi seninya dengan sisi populernya gitu. Jadi masih lebih jauh menyenangkan dan menarik nonton Hereditary daripada Saint Maud. Jadi gitu. Layak atau enggak tergantung dari selera lu. Kalau horor lu yang populer, ini nggak cocok, nggak layak. Tapi kalau lu suka horor yang edgy, yang psychological, yang kritis, yang atmospherical, yang suasananya membuat lu merasa tidak nyaman, ini adalah film yang cocok untuk selera horor lu gitu. Lalu kita masuk ke sisi positif maupun negatif dari Saint Maud ini. Sisi positifnya pertama adalah jelas bahwa ini adalah film horor yang tidak biasa, yang nyeni, yang kelas festival, yang mempertanyakan banyak hal, eee, dan memberikan, eee, katakanlah kegelisahan bagi penontonnya, tentang keimanan. Bagaimana, apakah benar yang lu yakini itu ada? Atau ya namanya iman ya, iman itu kan meyakini sesuatu gitu. Tapi di sini dia kayak mempertanyakan gitu, bener nggak sih iman lu itu bener gitu, iman apa yang lu imani itu ada, apa yang lu imani itu benar. Kan di sini digambarkan si Maud mau menyucikan pasiennya gitu. Jadi kayak apa yang lu anggap benar, emang itu yang dianggap oleh Amanda benar? Apa yang menurut lu baik, apakah benar itu yang baik menurut Amanda atau bagi si Amanda gitu. Jadi kayak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga, mungkin melihat atau menyoroti kaum-kaum yang hijrah biasanya menjadi merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, merasa lebih suci daripada orang lain gitu juga. Kaum-kaum yang mungkin bisa dibilang sebagai fundamentalis gitu ya, merasa benar, merasa paling benar, merasa bisa mengatur atau berhak menjudge orang lain dan mengatur kehidupannya kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini juga kritisinya bahkan sampai ke level menurut gua mental health atau mental illness. Keimanan lu ini sehat apa enggak sih? Apa jangan-jangan karena digambarkan di sini dia juga melihat katakanlah mendapatkan penglihatan, mendapatkan pendengaran which is secara medis itu bisa jadi halusinasi auditorik maupun visual gitu, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Ya itu juga gitu dipertanyakan apakah itu semua benar apa yang disebut sebagai apa ya, penglihatan gitu, wahyu gitu, atau ternyata itu semua hanyalah
mental health atau mental illness yang sedang dialami oleh seseorang gitu. Jadi banyak sekali isu-isu sensitif yang singgung di sini, yang mungkin bagi orang-orang yang katakanlah saklek gitu ya, bisa menjadi tidak diterima, bisa jadi menyinggung gitu bahkan. Tapi buat gua yang sangat terbuka dengan segala hal, dengan segala hal yang mempertanyakan segala sesuatu, bersikap kritis, gua suka banget. Itu adalah bagian positif yang sangat luar biasa dari film ini. Dan juga yang nggak kalah, keren adalah acting dari Morfydd Clark yang berperan sebagai Maud. Ini adalah strong acting banget. Di sini banyak sekali adegan lu bisa melihat dia menjadi orang yang, ya gitu, orang yang sebenarnya kayak boleh dibilang bingung. Orang yang nggak tahu harus kemana, lalu mencoba mempunyai pegangan, tapi lalu mempertanyakan pegangan itu dalam perjalanannya, itu diperankan dengan sangat baik oleh dia gitu. Lalu mungkin kalau negatifnya dari film ini apa sih? Negatifnya ya itu, film ini adalah film horor yang nggak fun. Dalam arti ini slow burn, temponya lambat, jalannya agak lama, dan juga membuat lu merasakan uneasy feeling gitu daripada kayak jump scare maupun hal-hal yang tegang dan takut gitu. Semuanya berjalan dengan tempo yang lebih lambat. Memang ada perasaan-perasaan seperti tegang, menunggu apa yang akan dia lakukan, bahkan sampai mungkin agak takut gitu ya. Tapi nggak ada yang benar-benar kayak horor-horor populer yang begitu cepat temponya membuat lu kaget sebagaimana kemunculan-kemunculan setan yang menyeramkan gitu. Di sini semuanya berjalan agak lambat, agak pelan-pelan, agak atmosferik kayak gitu. Jadi untuk yang suka horor yang fun ya ini bukan gitu. Jadi mungkin kelemahannya itu. Tapi ya sekali lagi ini film yang disukai oleh para kritik mendapatkan 93% di Rotten Tomatoes. Jadi sebenarnya film yang cukup direkomendasikan untuk lo tonton, tapi kembali lagi pada selera masing-masing. Untuk gue sendiri, gue merasa film ini adalah film yang memang nyeni banget, kritis dan festival banget, tapi tidak cukup menghibur. Jadi gue hanya akan memberikan nilai 70 untuk Saint Maud. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk episode habis nonton kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman lo yang suka psychological horror. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar lo selalu tahu video-video terbaru yang diupload di Lian Channel, karena abis ini bakal banyak banget video-video rubrik baru selain hanya abis nonton, tapi juga banyak hal-hal baru yang bakal gue upload, yang bakal gue sajikan buat lo semua di Lian Channel. Itu aja, sampai jumpa lagi di episode abis nonton selanjutnya.